Jadi kita minggu ini ya masuk ke materi electromagnetic wave. Sebenarnya sedikit banyak sudah kalian pelajari juga ya waktu SMA tentang gelombang elektromagnetik. Ini kita fisika 2 menggunakan buku referensi yang sama ya dari baik Pak Adika, Pak Hasan. Ini kelasnya Pak Hasan ya yang sebelum UTS. Ini pada ini ya nggak enaknya ke kelas daring tuh nggak pada respon, ya nggak pada nyalain video, nggak pada respon. Jadi nggak tahu ini saya diperhatikan apa malah ditinggal tidur, apa malah sambil nongkrong di kafe gitu ya. Sambil nongkrong di kafe nggak apa-apa sih kalau perhatikan. Oke, jadi sama Pak Sakti udah nge-cover dari bab 28 ya sampai 31. Saya lanjutkan ke materi tentang elektromagnetik. Kemudian dua materi selanjutnya ya 2 minggu ke depan akan kita akan masuk materi pembahasan baru ya tentang optik. Nah, untuk pertemuan hari ini tentang elektromagnetik, jadi ada beberapa subsection ya. Pertama tentang introduction, kemudian kita sedikit akan membahas tentang Maxwell equation dan electromagnetic waves. Kemudian kita akan membahas beberapa jenis electromagnetic waves ya, plane, kemudian ada sinusoidal dan ada standing. Kemudian setelah itu kita juga akan sedikit membahas tentang energi dan momentum pada electromagnetic wave ya. Nah, oke, nanti untuk memastikan aja ya, kayak kalau teman-teman TI kan udah tahu cara mengajar saya ya, biasanya saya ngomongnya minim, nggak terlalu banyak gitu ya, jadi nggak akan cuma saya ngomong, tapi saya sering melibatkan mahasiswa. Nah, jadi ini walaupun teman-teman nggak menghidupkan video ya, nanti akan sering juga saya panggil ya, saya panggil dan saya tanyakan gitu, untuk memastikan kalian masih tune in ya. Oke, nah langsung masuk nih ke pertanyaan, biar kita bisa lebih interaktif. Apa pentingnya gelombang elektromagnetik? Ada yang ingin volunteer? Kalau nggak volunteer, saya menunjuk. Apa pentingnya gelombang elektromagnetik? Dava? Kalau ada namanya tapi saya panggil nggak respon, dianggap nggak absen aja, Pak. Dava? Oke. Dava itu ada di chat, Bu, cuman katanya mic-nya rusak. Gitu ya. Saya nggak bisa melihat chat. Oke. Oh, Gabriela. Mungkin Dava bisa menuliskan juga apa pentingnya gelombang elektromagnetik, Dava. Gabriela? Iya, Bu. Suara saya Apa kira-kira pentingnya gelombang elektromagnetik? Oke, mungkin menurut saya pentingnya gelombang elektromagnetik itu karena gelombang elektromagnetik itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari juga, seperti gelombang elektromagnetik itu ada di radio dan televisi juga, Radio. ya, Hmm. dan Lagi? beberapa kayak seperti di handphone juga, ya, Bu, dalam alat komunikasi. Alat komunikasi. Ya, jadi sebenarnya sudah lengkap ya secara ringkas gitu sudah dijelaskan Gabriela. Memang gelombang elektromagnetik itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya dari kehidupan kita, karena di sekitar kita sudah banyak sekali gitu ya contoh aplikasinya, mulai dari handphone tadi ya, radio, TV. Nah, ini ya, jadi kayaknya semua orang sekarang udah punya handphone ya, dan handphone kita itu kan emit elektromagnetic signal ya. Begitu juga dengan X-rays, contohnya ada X-rays di airport atau di rumah sakit. Dan ini ya yang sampai baru-baru ini bahkan
sampai sekarang juga masih digunakan ya, infrared termometer. Ini juga menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Jadi sudah sangat banyak gitu aplikasi gelombang elektromagnetik di sekitar kita. Nah, apa itu gelombang elektromagnetik? Kenapa kita sebut itu dengan gelombang elektromagnetik? Coba, kira-kira kenapa? Ini kalau yang di kelas ya, kalau di kelas saya minta teman-teman itu bisa, ya kan bawa, pasti ada handphone ya, atau beberapa ada yang bawa tablet, bahkan ada yang bawa laptop, itu bisa sambil googling. Nah, jadi karena kalian sambil daring ya, sambil di rumah masing-masing atau di kosan masing-masing, monggo silakan sambil di googling. Itu kira-kira apa itu electromagnetic waves? Kenapa kita sebutnya electromagnetic waves? Luciana? Hadir, Bu. Ya. Kenapa kita sebut gelombang electromagnetic waves? Maaf ya Bu kalau salah. Setahu saya itu gelombang elektromagnetik itu kan ini kan nggak membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, energi elektromagnetik itu merambat melalui beberapa ini Bu, apa karakter gitu kan, misalkan amplitudo, frekuensi, kecepatan, sama panjang gelombang. Oke, benar ya. Nah, dia tidak butuh medium ya. Jadi dia bisa merambat bukan di vakum ya. Tuh. Nah, kenapa kita sebut dengan electromagnetic waves? Atia. Iya, Bu. Ya, kenapa kita sebut dengan electromagnetic wave? Maaf kalau salah ya, Bu. Mungkin disebut electromagnetic waves karena nggak... Oh, bentar, Bu. Mungkin karena memiliki... muatan energi listrik dan magnet. Oke, benar ya. Gampangnya sudah terrepresentasikan dari namanya ya. Kenapa kita sebut dengan gelombang elektromagnetik? Karena dia punya komponen elektrik ya, electric field, dan dia juga punya komponen magnetik gitu ya, yang saling berhubungan ya. Waduh, kenapa tiba-tiba Nah, jadi electromagnetic wave atau bisa juga kita sebut dengan electromagnetic radiation ya, terbentuk dari cahaya ya. Di cahaya itu kalau kita lihat di gambar ini ya, di kertas ini, dia punya beberapa komponen ya. Dia punya komponen elektrik, dia punya komponen magnetik gitu ya, dan dia ada komponen yang berupa arah propagasi ya, atau arah perambatannya. Ya, masing-masing dari komponen ini nggak paralel gitu ya, dia saling tegak lurus antara satu sama lain. Nah, di sini selain electromagnetic waves ya, kita juga mengenal yang namanya electromagnetic spectrum. Jadi electromagnetic spectrum itu merupakan range ya, rentang gelombang elektromagnetik ya, yang mempunyai frekuensi dan juga panjang gelombang yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ya. Jadi wavelength seperti yang kita lihat di arrow yang berwarna merah dan frekuensi yang direpresentasikan dengan arrow yang berwarna biru ya. Nah, jadi kan tadi sudah disebutkan Gabriela tadi ya, beberapa contoh gelombang elektromagnetik, misalnya radio, ada microwave ya. Nah, ini kalau kita lihat radio dibandingkan dengan microwave, infrared, dan semakin ke kanan ya, sampai ke gamma ray, itu semakin ke kanan dia memiliki panjang gelombang yang semakin kecil ya. Dan panjang gelombang ini dia berhubungan terbalik dengan frekuensi. Jadi
kalau radio dia punya panjang gelombang yang paling tinggi, tapi dia punya frekuensi yang paling rendah ya dibandingkan dengan gamma rays. Nah, jadi itu ya hubungannya antara panjang gelombang dengan frekuensi. Nah, selain itu juga di sini ada hubungan yang lain, yaitu energi dan panjang gelombang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan antara radio, TV, microwave, infrared, UV, X-ray, dan gamma rays, ini yang mana yang memiliki energi yang paling tinggi? Abraham? Iya, Bu. Ya, Yang paling tinggi energinya yang paling kecil panjang gelombangnya, Bu. yang paling Kecil panjang gelombangnya, Bu. yang paling kecil panjang gelombangnya ya, atau yang paling besar frekuensinya. Jadi di antara dan ini, yang mana radio, TV, microwave, X-ray, gamma rays yang paling tinggi energinya? Gamma ray ya, Bu. Ya, gamma rays ya yang paling tinggi energinya. Jadi semakin ke sini ya energinya semakin tinggi. Nah, di antara spektrum yang dari 10 sampai 10 pangkat min 13 ini ya untuk panjang gelombang, ada narrow gap ya di sini. Kita lihat relatif kecil sekali ya dibandingkan dengan rentang yang ada. Nah, di rentang ini adalah visible light. Jadi, di mana kita bisa melihat ya dengan kasat mata bentuk light tersebut. Jadi kita bisa lihat dari panjang gelombang yang sekitar dari ini ya, dari 380 ultraviolet bertambah hingga ke 750, kita bisa melihat warna merah ya, itu merupakan visible light. Jadi sedikit segmen di elektromagnetic spectrum yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, ini tadi contoh-contoh aplikasi elektromagnetic radiation ya, yang digunakan di berbagai bidang. Oke, nah ini ada pertanyaan tambahan ya. Ini sebenarnya bukan tidak ada di buku, tapi bisa kita bahas sedikit. Apa itu monochromatic light? Aditya? Aditya Satria? Nggak ada? Oke, Adrian? Nggak ada juga? Oke. Ahmad Ahda? Nggak ada juga? Ada nggak? Adrian, suaranya putus-putus. Oke. Ahmad Ahda? Oh iya, Bu. Nah, apa itu monochromatic light? Monochromatic light itu menurut saya itu, Bu, pemecahan cahaya, Bu, menjadi macam-macam itu. Pecahan cahaya menjadi macam-macam. Itu sumbernya dari mana? Udah Google? Dari mana ya, Bu? Ingat-ingat, Bu, ingat-ingat yang dulu-dulu. Nggak tahu kalau salah. Oh, oke. Monochromatic light. Delia? Oke. Izin off mic ya, Bu. Oke. Adelia? Ada? Ada, Bu. Nah, monochromatic light.
Ini sumber dari Mbak Google nggak apa-apa, Bu? Nah, memang dari Google. Kan tadi saya bilang kalau yang pertemuan luring memang mahasiswa ketika sebelum materi gitu ya, kan kadang-kadang saya nanya dulu ya. Nah, nanya dulu, ya saya nggak berharap kalian ingat semua gitu, karena saya juga nggak ingat semua. Tapi ya kita sambil belajar gitu, sambil belajar bersama. Jadi kalau misalnya kita belajar dari pertanyaan itu biasanya bisa lebih ingat gitu daripada cuman mendengarkan. Jadi monochromatic light. Kalau dari Google katanya cahaya monokromatik adalah cahaya dengan satu warna yang terdiri atas riak-riak gelombang yang hampir sama. Oke, single wavelength ya. Jadi monochromatic itu dia memiliki wavelength yang satu ya. Nah, kalau coherent light itu coherent light yang single sebentar ya, ini kenapa masih terlihat nggak screen saya? Masih, Bu. Bentar ya, padahal tadi di kampus nggak ada masalah sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita summarize-kan, kalau monochromatic light, dia kan simpelnya single wavelength ya. Wavelength. Nah, kalau coherent light, tadi siapa terakhir? Adelia ya. Adelia Maheswara. Coherent light. Kalau coherent light, Maheswara ada? Oke, kalau coherent light itu dia, ini kan single. Kalau coherent light itu dia same wavelength ya. Wavelength. Dan apakah monochromatic light itu coherent? Enggak ya. Jadi kalau kita klasifikasikan gitu ya, light yang coherent itu monochromatic ya. Tapi monochromatic light itu belum tentu coherent. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang terrepresentasi oleh light yang tidak coherent ya, itu yang berwarna biru. Sementara kalau dari gambar ini, kurva yang merepresentasikan chromatic light source itu yang berwarna merah ya. Nah, ini contoh aplikasi tadi ya yang kita sebut, yang kita bahas di electromagnetic spectrum ya. Tadi kan kita bahas kalau ada spektrum yang bisa kita lihat dengan visible light gitu ya, tapi kita tidak bisa melihat ultraviolet light gitu ya. Nah, ini adalah perbandingan gambar. Kalau yang di sebelah kiri ya, kiri slide yang ini itu merupakan gambar yang kita lihat dengan kasat mata ya. Nah, kalau sebelahnya itu adalah foto yang diambil dengan UV sensitive light gitu ya. Nah, beberapa binatang misalnya insects dan burung gitu ya, mereka bisa melihat UV wavelength gitu yang
tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya. Jadi yang mereka lihat di bunga itu seperti ini ya, yang bagian tengahnya itu lebih lebih menyala gitu ya. Itu sebagai guidance mereka ya untuk mendapatkan nektar ya dari bunga-bunga tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan electromagnetic waves ya. Jadi Clerk Maxwell itu merupakan orang pertama yang benar-benar memahami fundamental dari light nature ya, nature of light. Jadi Maxwell ini membuktikan bahwa elektromagnetik ya, dia merambat di free space dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Sehingga dia mendeduksi bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik gitu ya. Dan pernyataan Maxwell ini juga dibuktikan oleh Hertz ya, yang mendemonstrasikan hal serupa gitu beberapa dekade kemudian. Untuk basic principle elektromagnetis ya, itu bisa kita ekspresikan dengan 4 persamaan ya, yang kita sebut dengan Maxwell equation. Nah, persamaan ini harusnya sudah kalian bahas ya di chapter 29. Jadi sama Pak Sakti udah di cover ini ya. Jadi kita nggak akan membahas ini gitu, tapi ini merupakan basicnya dari elektromagnetis ya. Kalau Faraday itu kan dia mengekspresikan bahwa magnetic field gitu ya, yang dia bervariasi terhadap waktu merupakan bersumber dari electric field ya. Kemudian kalau Ampere law itu yang sebaliknya ya. Jadi kalau Ampere law kita bisa lihat source dari magnetic field itu merupakan electric field yang juga merupakan fungsi terhadap waktu ya. Nah, dan hubungan antara kedua field ini ya, elektrik dan juga magnetik ya, itu yang merupakan kunci dari persamaan Maxwell. Nah, berdasarkan dari persamaan Maxwell ya, ketika partikel yang bermuatan ya, itu dia pada kondisi statis ya, jadi dia menghasilkan electric field, tapi dia tidak menghasilkan magnetic field ya. Nah, sementara kalau dia bermuatan dan dia bergerak ya, which is the case normally ya, bergerak dengan kecepatan yang konstan, maka dia akan menghasilkan keduanya ya, menghasilkan electric field dan juga menghasilkan magnetic field. Dan ini juga sudah dibahas di chapter 28 ya, di-cover oleh Pak Sakti. Nah, jadi intinya adalah kita bisa menggunakan Maxwell equation untuk menunjukkan bahwa elektromagnetik itu dibuat atau tercipta dari point charge yang terakselerasi gitu ya. Nah, itu key point yang harus kalian ingat gitu ya. Jadi setiap situation yang di mana kita memiliki energi elektromagnetis gitu ya, sumbernya pasti dari accelerated charge ya. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas sedikit, contoh-contoh electromagnetic waves ya. Itu ada di mobile phone, kemudian ada di power lines, juga itu merupakan salah satu contoh electromagnetic waves. Oke, nah, jadi pertanyaan review. Jadi bagaimana tadi elektromagnetik terbentuk? Sampai mana? Arkan. Arkan? Axel Elang. Oke, nggak pada ada ya ternyata. Bagus.
Bagus juga nggak ada. Gulam Naufal Ihsani. Hadir, Bu. Oke, Gulam. Jadi gimana tadi? Bagaimana gelombang elektromagnetik terbentuk? Kalau setahu saya, Bu, gelombang elektromagnetik itu dibentuk oleh arus listrik yang bolak-balik, bukan, Bu? Melalui antena. Ya, jadi singkatnya tadi itu ya, arus listrik itu terbentuk tadi karena ada muatan yang berakselerasi, accelerated charge lah ya. Singkatnya seperti itu, ya. Accelerated charge ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira possible nggak kita punya electric wave yang merambat tanpa adanya magnetic field? Jadi ada electric field tapi nggak ada magnetic field. Atau sebaliknya, memungkinkan nggak kita punya magnetic wave yang ada tanpa adanya electric field? Kira-kira memungkinkan nggak? Gregor? Yes or no? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bu. Oke. Itu nanya apa kasih tahu tuh? No ya? Mungkin, nggak mungkin, Bu. Enggak ya, nggak mungkin. Jadi one exists and the other must exist juga ya. Jadi adanya electric field dia akan menciptakan magnetic field dan juga sebaliknya ya. Tadi kan kita lihat dari persamaan ini ya, Pak Faraday ya, ada hubungannya antara ya, dan ini juga ya. Jadi berhubungan gitu ya, ada korelasinya. Nah, kita masuk ke plane electromagnetic waves. Apa itu a plane wave? Jadi plane wave itu merupakan case di mana physical quantity dari plane tersebut itu perpendicular dengan direction dari wave tersebut ya, kemana dia bergerak. Nah, kalau di case-nya elektromagnetik, kan tadi elektromagnetik punya komponen electric field ya dan magnetic field. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita bayangkan ada space yang kita bagi menjadi dua region ya. Yang regionnya itu perpendicular terhadap sumbu X. Nah, jadi plane wave itu dia punya planar wavefront ya, ini. Dia punya ini, yang itu merupakan boundary plane. Dan boundary plane ini dia bergerak searah sumbu X positif ya, dengan kecepatan konstan C, ini ya. Nah, di bagian kiri, di bagian sini ya, ini left side, dan ini bagian kanannya ya, right side. Kalau di bagian kiri, kita punya electric field dan magnetic field yang uniform ya. Tetapi di bagian kanan, field-nya zero ya, bisa kita lihat ini. Totalnya zero gitu. Jadi, gelombang seperti ini ya, yang mana fields-nya memiliki mempunyai uniform itu bahasa Indonesianya apa? Kesamaan ya, kesetaraan yang dia perpendicular dengan arah propagation, itu kita sebut dengan plane wave ya. Jadi singkatnya kalau kita summarize, kan komponennya tadi kan ada electric field yang dia perpendicular dengan magnetic field yang dia perpendicular dengan direction of propagation ya. Nah, ini merupakan plane wave ya, itu karakteristiknya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memastikan ya bahwa
persamaan yang tadi, nah 4 persamaan ini, ya, apakah kondisi ini ya, kondisi ini, karena ini kan sebenarnya merupakan asumsi ya, asumsi bahwa electric field itu dia transverse atau perpendicular dengan magnetic field dan juga perpendicular dengan arah propagasi. Nah, ada pembuktian yang mengkonfirm bahwa yes gitu ya, memang kondisi ini possible dan konsisten dengan Maxwell equation. Nah, ini kita nggak akan membahas panjang lebar gitu ya tentang pembuktian dari kesesuaian antara Maxwell dengan asumsi yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kalian tertarik, silahkan baca di chapternya ya, di 32 section kedua. Nah, jadi secara ringkas tadi ya, electromagnetic field itu merupakan function dari X dan T ya. Jadi dia punya electric field, dia punya magnetic field. Kalau electric field kan dia ada di Y komponen, magnetic field ada di Z komponen, kemudian electric field dan magnetic field ini mereka bergerak bersama di arah plus X direction ya dengan kecepatan C. Dan gelombang-gelombangnya ini transverse ya, jadi dia memang perpendicular to each other gitu ya. Dan hubungan antara electric field dan juga magnetic field itu bisa kita ekspresikan dengan persamaan ini ya, E sama dengan C dikali B ya. Nah ini. Kemudian kita juga bisa mencari besaran magnetic field dan hubungan antara speed of light dengan konstanta dari elektrik dan magnetik ya. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan ya bagaimana hubungan antara speed of light dengan fundamental constant of electricity dan magnetis ya, bisa kita lihat di persamaan ini. Nah, kemudian mari kita cek nih, kalau misalnya let's say ya, kita punya wave yang merambat di arah Z direction, kemudian electric field-nya ada di X direction, kira-kira magnetic field-nya itu di direction apa? Safrila? Oke, nggak ada. Jasmine? Ya, Bu. Nah, Jasmine. Apa jawabannya, Jasmine? Magnetic field-nya ada di posisi mana? Ini, wave propagasi merambat di Z direction, kemudian magnetic field-nya ada di positif X, kemudian electric field di X direction ya, wave propagation direction-nya di Z direction, kemudian magnetic field-nya di direction mana? Y positif, Bu. Hah? Y positif. Y positif, oke. Kemudian kalau wave-nya merambat di Y positif ya, kemudian electric field-nya berada di negatif Z direction, magnetic field-nya berada di mana? Ridwan Kurniawan. Ridwan, nggak ada? Oke, panjang ya, nggak ada ya. Oke. Husni. Ya, Bu. Nah, jawabannya untuk yang B. Gimana tadi, Bu? Gelombang merambat di arah Y direction, electric field-nya di negatif
Z direction, kemudian magnetic field-nya berambat di aksis mana? Bentar, Bu. Masih bingung, Bu. Azura Ya, Bu. merambat di mana magnetic field-nya, direction-nya? Merambat di mana? Tria? Ya, Bu. Nah, merambat di mana? Kayaknya X negatif ya, Bu. X negatif. Yakin? X negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif? Ya, salah. William? X negatif, Bu. Terakhir, panjang gelombang, kok panjang gelombang, sorry, gelombang merambat di negatif X, kemudian electric field di positif Z, magnetic field-nya di mana, Yudika? Yudika? Maaf Bu, bisa diulangi soalnya itu putus-putus soalnya. Oh, ini. Oh, putus-putus tapi terlihat toh? Nih, propagasi, direction of propagation di negatif X, electric field-nya di positif Z, direction dari magnetic field-nya di mana? Sebentar Bu. Oke, Zahra. Iya Bu, sebentar. Baru ini. Nyoba-nyoba. Y positif. Ya positif. Dava? Sama, ya positif. Y positif, Bu. Yakin? Yakin. Oke, ya positif ya. Oke, kok ini memang banyak yang pada nggak bisa ya? Oke, nah ini sebenarnya kalau kita luring kita istirahat dulu. Cuman karena nggak luring, kita nggak usah lah ya, langsung aja. Lanjut ke sinusoidal ya, sinusoidal electromagnetic waves. Nah, apa itu sinusoidal electromagnetic waves? Jadi ini sinusoidal electromagnetic wave itu sama aja dengan sinusoidal wave yang sudah kalian pelajari di SMA ya, yang mechanical. Nah, kalau di electromagnetic waves ya, itu kan kita tadi punya komponen ya, ada elektrik, ada magnetik ya. Nah, komponen elektrik dan magnetik ini mengikuti function sinusoidal ya. Nah, itu yang kita sebut dengan sinusoidal electromagnetic wave. Kemudian beberapa dari sinusoidal electromagnetic waves itu merupakan plane waves ya. Jadi yang seperti apa? Itu ini ya. Yang tadi karakteristiknya ya, di mana electric field perpendicular dengan magnetic field dan perpendicular dengan direction of propagation ya, itu yang kita sebut dengan plane wave. Dan beberapa
sinusoidal itu adalah plane waves ya, tapi nggak semua. Jadi EM waves yang dia dihasilkan dari oscillating point charge, contohnya ini ya, ini merupakan contoh sinusoidal waves yang bukan plane waves ya. Kenapa? Karena dia propagate in different direction ya, directionnya banyak. Nah, ini bukan plane waves ya. Nah, tapi kalau kita batasi ya area observasi kita, instead of kita lihat di sini ya, kita lihat smaller part gitu. Misalnya kita lihat yang ini, kita lihat yang ini, ya. Kemudian kita observasi dari jauh, tuh semua gelombang tersebut tetap bisa kita aproximatekan dengan menggunakan plane waves ya. Sehingga gelombang-gelombang tersebut juga memiliki karakteristik ini ya. Nah, ini gambar dari sinusoidal electromagnetic waves yang dia bergerak di plus X ya, dan di minus X. Dan ini bisa kita deskripsikan dengan persamaan ini ya. Ini untuk yang merambat di plus X direction. Nah, kalau misalnya dia merambat di minus X direction, akan ada perubahan ya. Jadi plus, ini minus gitu. Nah, tapi commonly pada umumnya yang kita gunakan adalah yang merambat di plus X positif ya. Gitu. Kemudian selain itu kita juga bisa mengekspresikan besaran amplitude ya dengan persamaan ini, di mana E sama dengan C dikali B. Nah, tadi yang kita bahas itu merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat di vakum ya. Sementara itu gelombang elektromagnetik itu tidak hanya merambat di vakum ya, dia bisa juga merambat di matter yang lain, misalnya udara, air, gelas gitu ya. Dan itu nanti akan bergantung pada dielectric constant dari material tersebut ya. Nah, jadi kalau misalnya pada kondisi vakum kita representasikan vakum kecepatannya dengan C ya, tapi kalau di meter itu kita representasikan dengan huruf V ya, atau velocity. Nah, ini merupakan rumus-rumus yang kita gunakan ya untuk kecepatan electromagnetic waves di dielectric ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya sama. Ini kalau kita lihat kan di vakum E sama dengan C dikali B, ketika kita ganti ke meter, yang C berubah jadi V ya. Begitu juga untuk yang besaran magnetic field. Dan ini ketika kita jabarkan atau kita turunkan, nanti kita akan mendapatkan kecepatan di sini ya. Jadi memang rumusnya ada beberapa gitu ya, nanti tergantung soal yang diketahui komponennya yang mana. Nah, ini rumus refraction index. Kalau ini kan udah pernah belajar juga waktu SMA ya. Nah, ini contoh dielectric constant dari air itu sama dengan 1,8 kali dari visible light ya. Jadi kalau visible light di air itu lebih lambat daripada di vakum ya, sebesar 0,75. Nah, ini contoh kita punya ada dua jenis soal ya sebenarnya. Ada perambatan di diamond, kemudian kalau yang kedua di ferromagnetic material ya. Ini kalau misalnya kalian kerjakan ya, pertama kita dari yang diketahui kan kita tahu frekuensi ya. Jadi kita cari dulu panjang gelombang di vakum ya. Nah, dari situ nanti kita akan menemukan
panjang gelombang dengan menggunakan ini ya, apa tadi KKM, dielectric constant, dan relatif permeability-nya ya, karena itu tadi yang diketahui ya. Nah, ini K5,84 dan KM-nya 1. Dari sini kita mendapatkan kecepatan diamond ya, kecepatan wavelength di diamond. Dari sini baru kita masukkan ke persamaan untuk mencari panjang gelombang di diamond ya. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya di 244. Nah, begitu juga untuk case yang di ferromagnetic material ya. Kita cari dulu berapa di vakum, berapa panjang gelombang di vakum, kemudian kita temukan kecepatan perambatannya di material tersebut, kemudian baru kita hitung panjang gelombang di material tersebut ya. Oke, nah ini nanti silakan kalian latihan ya untuk mengerjakan soal. Nah, mungkin contoh sebentar, exercise sebentar. Ada plane sinusoidal electromagnetic wave di air ya yang punya wavelength sebesar 3,84 cm dengan electric field yang amplitude-nya 1,35. Berapa frekuensinya dan berapa magnetic field amplitude-nya? Monggo dikerjakan dulu mungkin 2 menit, 3 menit. Oke. Frekuensi, rumusnya apa frekuensi? Frekuensi sama dengan saya malah nulis lambda. Frekuensi sama dengan bulan. Bu, kalau saya tidak salah ingat, frekuensi itu 1 per periode ya, Bu? Frekuensi 1 per periode. Oke, tapi kita nggak punya periode di sini. Kita punyanya wavelength dan electric field. Jadi rumus yang berhubungan sama wavelength dan electric field apa? F sama dengan dibagi lambda. Berarti 30 dibagi 384 kali 10 min 2 ya. Nah, berapa hasilnya? 7,81 kali 10 pangkat 9 bukan ya, Bu? Nah. Satuannya Hertz. Oke. Nah, berarti ini ya 7,8 gigahertz ya. Kalau untuk magnetic field rumusnya apa? Tria. Ya Bu, Nah,
Rulesnya? Yang B sama dengan C kali B. Ya, berarti B sama dengan E per C. 1,35 dibagi 3. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ada yang udah ngitung? 4,5 kali 10 pangkat min 7, bukan ya, Bu? Yakin min 7. 4,5 kali 10 pangkat min 9 Tesla bukan ya, Bu? Ya, 4, berapa? 5 ya? 10 min 9. Enggak mungkin kan min 7, karena ini 1 bagi 3 aja udah 0, berarti pasti lebih besar dari 8. 4,5, 10 pangkat min 9. Oke. Nah, lanjut tentang apa nih? Energi dan momentum ya pada electromagnetic waves. Jadi electromagnetic waves dia membawa energi ya. Jadi semuanya, misalnya contohnya energi cahaya matahari, kemudian microwave, radio, laser, itu kan semua punya energi ya. Ya rentangnya berbeda ya, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Tadi kan di awal kita bahas bahwa gamma rays ya, dia punya energi yang paling tinggi. Nah, jadi ketika ada electric field dan magnetic fields yang dia present di empty space, kita bisa menghitung total density ya, yang kita representasikan dengan huruf U dengan persamaan ini ya. Atau kita bisa juga ekspresikan dengan ini ya. Dengan ini, karena kita tahu B itu hubungannya tadi E per C, dan rumus E itu kita rumus C itu kita tahu, yang super tadi itu kalau kita substitusikan kita dapatkan persamaan ini ya. Nah, nanti persamaan mana yang kalian gunakan lagi-lagi nanti tergantung di soal itu diketahuinya yang mana gitu ya. Tapi ketika diketahuinya ada beberapa formula yang memungkinkan kalian untuk menggunakan, harusnya hasilnya tetap sama gitu ya. Nah, electromagnetic waves itu sebenarnya mentransportasikan energi ya dari satu region ke region yang lain. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, dia akan mentransportasikan in this case ya dari A, dari sini ke arah sini ya. Jadi dia merupakan fungsi dari waktu juga. Nah, untuk melihat bagaimana energy flow, kita lihat ini ya, stationary plane yang dia itu perpendicular dengan x-axis ya. Jadi energi dari bagian sini kan dia perlu berpindah ke arah sini ya. Nah, energy flow itu kita sebut energy flow ya. Itu bisa kita ekspresikan dengan huruf S ya. Jadi huruf S ini merupakan pointing factor ya namanya. Yang bisa kita rumuskan secara ringkas seperti ini ya. Nah, besaran pointing factor ini merupakan power per unit area ya, dan direction dari pointing factor itu dia selalu perpendicular dengan magnetic field dan juga electric field ya. Nah, untuk sinusoidal waves, kan electric field dan juga magnetic field ini dia selalu bervariasi dengan waktu ya. Jadi pointing factor pun at any point dia merupakan fungsi dari waktu ya. Jadi waktu A dengan waktu B besarannya bisa berbeda ya. Dan very likely perbedaan itu sangat cepat gitu ya. Karena frekuensi electromagnetic wave ini sangat tinggi, maka time variation-nya itu juga sangat rapid ya. Oleh karena itu paling tepat yang kita lihat itu bukan pointing factor-nya tapi average value-nya ya. Jadi SAV ya,
ada yakni average value dari pointing vector. Nah, ini juga ada berbagai formula ya untuk merepresentasikan intensitas dari sinusoidal electromagnetic form tadi ya, yang kita lihat dari average-nya, SAV-nya ya. Jadi lebih sering yang kita hitung itu SAV-nya, bukan besaran pointing factor-nya ya. Nah, ini contoh aplikasi pointing factor ya, di mana kalau misalnya kita punya solar panel, itu kan solar panel biasanya selalu tilted gitu ya, selalu membentuk suatu sudut tertentu, nggak akan mungkin horizontal, nggak akan mungkin vertikal ya. Kalau kalian lihat pasti ada sudutnya. Nah, sudut itu dimaksimalkan sedemikian rupa agar intensitas energi yang diterima solar panel itu yang paling maksimum gitu. Ini juga ada aplikasi untuk laser surgery ya, yang mana merupakan ultra precise tindakan ya. Jadi power outputnya sebenarnya rendah, tapi karena dia begitu terkonsentrasi ya pada spot kecil dengan ukuran 0,1 sampai 2 mm, maka intensitas light-nya itu sebenarnya sangat besar, sebesar 5 gigawatt ya per area. Jadi itu sangat besar ya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan bahwa magnitude dari pointing factor ini kan bervariasi dengan waktu ya. Sehingga kita melihatnya itu instantaneous atau konstan, tapi sebenarnya tidak. Jadi kalau contoh sederhananya ini kan kalau kita lihat sinar lasernya seakan-akan continuous gitu ya, padahal enggak. Nah, contoh lainnya misalnya TV atau light bulb gitu ya, kan kalau kita lihat TV itu selalu konstannya menyala ya, padahal sebenarnya dia kan berkelap-kelip, begitu juga dengan lampu. Nah, kalau dengan kita lihat secara kasat mata itu continuous karena memang begitu rapid ya, sehingga kita tidak menyadari gitu, mata kita tidak menyadari, walaupun sebenarnya dia tidak continuous ya. Nah, ini contoh. Bentar. Contoh. Coba kita lihat seberapa banyak lagi sisa slide-nya. Oke. Nah, ini contoh untuk non-sinusoidal wave ya. Kita di sini hanya punya satu diketahui, yaitu electric field. Nah, dari satu ini kita diminta menghitung magnetic field, diminta menghitung energy density, dan juga rate of energy flow per unit ya, atau S. Nah, kalau magnetic field tadi sudah kita bahas formulanya E per C, kita ketemu dari 100 dibagi 3, ketemu 3,33 kali 10 pangkat min 7 Tesla ya. Kemudian kita cari energy density, kita masukkan rumusnya ya. Ini apa? Gregor. Konstan apa itu? Gregor? Masih ada Gregor? Masih bangun? Iya, Bu. Kan kita menghitung energy density nih, kita masukkan rumusnya epsilon kali E square. Nah, epsilon 0 ini ya, ini apa? Kenapa ada 885 ini? Padahal nggak ada angkanya di mana-mana. Apa ini? Konstanta bukan? Ya, konstanta ya. Konstanta apa? Konstanta apa? Lupa, Bu. Electric field ya, electric konstanta. Kemudian S juga kita masukkan besarannya, ini juga ada konstanta yang lain ya. Kita ketemu hasilnya ya. Tadi merupakan besaran power
per cross sectional area ya. Kemudian selain itu kita bisa juga menggunakan rumus ini dan hasilnya tetap sama ya. Oke, nah ini contoh soal yang lain. Bisa kalian latihan sendiri nanti. Selain tadi kita membahas tentang energi, electromagnetic waves itu juga punya momentum ya yang kita representasikan dengan rumus ini. Nah, bagian terakhir. Ini ada namanya standing electromagnetic waves. Nah, apa itu standing electromagnetic wave? Nur Ahmad? Ada nggak Nur Ahmad? Khairul. Nggak ada. William. William nggak ada juga. Zahra deh, Zahra. Apa itu standing electromagnetic wave? Oh, di Google langsung keluar kalau harusnya standing electromagnetic waves. Kalau dari internet yang saya baca, benar Bu. The combination of two waves that move in opposite direction but have the same amplitude and frequency. Jadi kombinasi dua gelombang yang bergerak secara opposite, terus punya kesamaan amplitude dan frekuensi. Oke, jadi standing elektromagnetik ya, ada dua gelombang. Ya, jadi kalau kita lihat, ada gelombang yang datang, kita sebut dengan incident wave ya. Kemudian ini direfleksikan, jadi kita punya reflected wave. Ya. Nah, kalau kita gambarkan secara sederhana, kan ada satu gelombang datang, kemudian direfleksikan. Tadi kan Zara bilangnya kombinasi dua waves ya, dia opposite direction, tapi amplitude-nya dan frekuensinya sama. Ya, nah simpelnya seperti itu. Karena dia dua seperti cermin, jadi dia terlihat seperti berdiri ya gelombangnya. Maka dari itu disebutnya dengan standing electromagnetic wave. Nah, karena tadi electromagnetic waves itu ada gelombang yang datang dan juga ada gelombang yang terrefleksi gitu ya. Berarti medianya atau platformnya merupakan media yang bisa merefleksikan gelombang tersebut ya. Makanya medianya merupakan konduktor ya, atau dielektrik. Dengan adanya media konduktor ini, maka memungkinkan tadi ya yang adanya kombinasi dari dua waves ya, satu gelombang datang terrefleksi dari konduktor sehingga menghasilkan reflected wave yang merupakan cermin dari gelombang yang datang itu, gitu ya. Nah ini bisa kita representasikan ya dengan rumus ini, kemudian disederhanakan menjadi rumus ini ya. Nah, kalau rumus sih nggak perlu dihafal ya, karena nanti bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini masih ada, dari kelas 1-nya belum terhapus. Kalau kita lihat, ya, ada yang namanya nodal plane, ada yang namanya antinodal plane ya, kalau kita lihat dari gambar ya. Ini nodal plane, di posisi ini, kemudian ada antinodal plane ya, antinodal plane di posisi ini. Nah, kondisi yang seperti apa yang kita sebut dengan nodal plane dan antinodal plane? Nah, jadi ketika amplitude-nya minimum untuk electric field ya, jadi kalau kita lihat di sini merupakan nodal planes untuk electric field ya, jadi amplitude-nya 0, minimum ya. Tetapi di posisi ini amplitude-nya maksimum untuk magnetic field ya. Jadi nodal plane itu adalah suatu posisi di mana amplitude dari electric field itu minimum,
tetapi maksimum untuk magnetic field. Nah, kalau antinodal, ya sebaliknya ya. Kalau antinodal itu electric field-nya maksimum, tetapi magnetic field-nya itu minimum ya. Nah, posisinya di titik-titik mana saja electric field itu memiliki nodal plane, jadi bisa kita lihat di sini ya. Kemudian untuk antinodal untuk E atau nodal plane untuk magnetic field bisa kita lihat di posisi ini. Nah, ini bagian yang terakhir. Let's say kita punya second conducting plane ya. Jadi ini kita sebut dengan standing waves in a cavity ya. Tadi kan kita punya plane satu ya di sini plane-nya. Kemudian kalau kita tambahkan satu plane lagi ya, a second one, kita tambahkan di sini. Nah, ini menjadi standing waves in a cavity ya, di mana second conducting plane ini harus paralel dengan yang pertama ya, harus paralel dan ada terpisah dengan jarak L ya. Nah, conducting planes ini harus merupakan bagian dari nodal plane untuk electric field ya, sehingga kalau kita ekspresikan itu dia harus sesuai dengan harus memenuhi kondisi ini ya, di mana panjang gelombang itu harus sama dengan 2 kali L dibagi dengan M-nya ya, dan koresponden frekuensi itu juga sama, merupakan F sama dengan C dibagi lambdanya ya, dibagi dengan panjang gelombang. Nah, ini contoh aplikasi ya. Microwave itu merupakan contoh aplikasi untuk standing wave. Nah, kalian pernah wonder nggak kenapa microwave itu kalau kita gunakan maka piringnya muter ya. Kalau kita lihat di situ, karena si microwave ini kan merupakan standing waves, jadi dia punya nodes dan dia juga punya antinodes ya. Kalau misalnya microwave itu ada di satu titik gitu ya, tanpa adanya pergerakan, kalau seperti itu nanti ada bagian-bagian dari makanan kita yang tidak akan panas gitu. Kenapa? Karena portion dari makanan tersebut nanti pasti terkena di bagian nodes ya. Kalau di bagian nodes kan berarti electric field-nya 0. Jadi tidak ada panas yang teraplikasi di situ gitu ya. Maka dari itu makanan kita di dalam microwave itu pasti berputar gitu ya, agar selalu ada electric field yang terdistribusi paling tidak secara merata. Gitu. Nah, ini terakhir ya, contoh standing wave in a cavity. Misalnya kita punya electromagnetic standing wave yang kita set up dengan 2 paralel walls ya, yang dia terpisah dengan jarak sebesar 1,5. Nah, ini kita diminta menghitung panjang wavelength yang paling memungkinkan ya, yang sepanjang yang memungkinkan, dengan kita hitung juga frekuensinya. Gitu. Kemudian di titik tersebut di mana letak nodalnya ya, nodal untuk electric field dan untuk magnetic field. Nah, kita masukkan persamaan. Tadi kan sebenarnya lambda rumusnya 2L per N ya. Nah, kenapa kita memilih N1? Dava deh. Dava, kenapa kita memilih M1, Dava? Masih memproses, Bu, bentar. Oh, benar ada suara, bisa bersuara ya ternyata. Habis double device. Oh, oke. Pakai HP. Kenapa kira-kira? Ini kan kalau misalnya kalian lihat contoh soalnya
Bisa langsung masukkan rumus. Tapi kenapa dia memilih langsung 2L? Tadi kan sebenarnya rumusnya, nih, lambda N sama dengan 2L per N. Kenapa N-nya 1? Itu pertanyaannya. Karena mediumnya. Mediumnya. Bentar. Masih belum paham, Bu. Oke, sebenarnya gampang ya. Ini kita tadi diminta menghitung wavelength ya. Rumus wavelength sama dengan 2L per N. Berarti kan yang kita tidak tahu, yang harus kita tentukan adalah N-nya ini berapa. Nah, di pertanyaannya kan dibilang tentukan wavelength yang paling longest. Berarti kan yang paling besar ya sebenarnya. Jadi kalau untuk memaksimalkan panjang gelombang, berarti N-nya harus 1. kita minimalkan ya. Minimalkan kan dari pilihannya dari 1, 2, 3 ya pasti kita pilihnya 1 ya. Karena semakin kecil maka wavelength-nya kan semakin besar. Nah, jadi kita ketemu wavelength-nya 3. Dari sini bisa kita hitung ya. 3 dibagi 3. Nah, kita temukan frekuensinya 10 GHz gitu ya. Nah, di mana letak nodelnya? Nodelnya tadi kan harus diletakkan di wavelength-nya kan 3 ya. Berarti letak si wave letak si walls ini kan ada di 0 dan ada di 1,5 ya. Yang mana ini merupakan lambda per 2. Jadi gampangannya ini sudah sesuai ya dengan keharusan ya, keharusannya di mana tadi untuk nodal planes itu kan harus di posisi 0 lambda per 2 lambda ya, dan ini berarti 0 1,5 ini kan lambda per 2 ya, kemudian lambda berarti posisi si nodal itu ada di walls, makanya dia disebutkan nodal planes-nya ada di walls ya, dan antinodalnya ya di tengah-tengahnya gitu ya, di tengah-tengahnya kan antara 0 dan 3 ya ini ya lambda per 4 kemudian lambda per 4. Nah, di situ letak antinodal untuk electric field-nya ya. Nah, ini ada exercise, nanti bisa kalian kerjakan di waktu masing-masing ya. Oke, kurang lebih seperti itu sebenarnya. Ini saya minimalkan gitu ya, biar nggak terlalu sore kita selesainya. Silakan nanti kalian kerjakan ya beberapa contoh soal. Nah, kalau nanti untuk tugas akan saya infokan melalui ASDOS ya. Ya nanti kita sesuaikan lah ya deadline-nya, karena kan kelas kalian selanjutnya hari Selasa ya. Jadi deadline-nya nggak akan hari Selasa kok. Saya pikirkan dulu ya contoh soal tugas yang akan diberikan. Oke, ini